Sebagai mahasiswa tadi, jangan merasa bertanggung jawab terhadap Indonesia dulu. Pastikan dirimu berintegritas. Kalau dirimu pantas dibawa ke atas, akan ke atas sendiri kok nanti. Ada lagi? Saya punya waktu berapa lama lagi? Masih lama. Masih lama. Ada lagi? Oke, ada 2. Mulai menarik nih, mulai rame. Teman-teman cewek, asal bukan urusan spesifik wanita, mungkin insya Allah saya akan jawab. Tapi kalau spesifik wanita saya nggak punya pengalaman. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mas, saya punya salah satu kutipan dari salah satu buku yang pernah saya baca. Kalau nggak salah, ini dari karangan Ahmad Siboy dan Herlianto, yang judulnya Mahasiswa dalam Pergelutan Politik. Dari kutipan yang saya baca itu mengenai mahasiswa. Yang saya baca di situ, mahasiswa itu takut dengan dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut dengan rektor, rektor takut dengan presiden, presiden takut pada mahasiswa. Nah, saya sendiri ingin menanyakan apa arti sesungguhnya mahasiswa. Sudah, terima kasih. Mahasiswa adalah orang yang pada koordinat tepat untuk membuat perubahan terbesar. Bukan karena umurmu, bukan karena kehebatan mahasiswa, tapi kebetulan Anda tinggal pada sebuah lokasi di mana kepadatan informasinya paling tinggi dibandingkan manapun. Paham maksud saya? Kalau Anda melihat kepadatan, ilmu over area, kepadatan ilmu itu lebih padat di pasar atau di kampus? Lebih banyak ilmu di mana? Oke, di kampus atau di warung makan? Adakah tempat di peradaban modern ini yang kepadatan ilmunya lebih tinggi daripada kampus? Gak ada ya? Paling tinggi kampus. Artinya kamu punya sumber daya untuk bisa melihat ke belakang, untuk menganalisis apa yang terjadi sekarang, dan untuk menginterpolasi apa yang terjadi ke depan. Kekuatan mahasiswa bersandar pada ilmunya, bukan pada statusnya. Paham maksud saya? Nah, kalau mahasiswa tidak mampu berkomunikasi, tidak mampu mendapatkan ilmu, mahasiswa cuma KTP. Kenapa dia takut sama dekan? Karena yang dihadapi adalah atasan. Yang dihadapi bukanlah sumber ilmu. Kalau yang dihadapi adalah sumber ilmu, nggak ada takut. Bukan berani, tapi diskusi kemudian. Ya kan? Orang berilmu tidak takut sama siapa-siapa. Bukan berarti dia kurang ajar, tapi dia melihat semua manusia berdasarkan ilmunya. Itu kalau Anda mau riset lebih lanjut, namanya meritokratis. Tidak ada peradaban di dunia ini yang maju kalau tidak melalui meritokratis. Semua berbasis ilmu, berbasis pengetahuan. Hal harus dipegang sama ahlinya. Misalnya begini, kalau Anda naik kapal, terus kemudian nahkodanya mati, kita harus cari nahkoda baru nih. Anda mau voting untuk mencari nahkoda baru? Demokrasi gitu mau? Nanti kalau yang menang tukang sapu gimana? Anda mau naik kapal yang dinahkodai oleh tukang sapu? Khawatir kan? Di sini keilmuan penting. Ilmu harus berpengaruh pada keadaan sosial. Apa mahasiswa? Mahasiswa adalah orang yang paling tepat di posisi untuk bisa melihat masa depan, melihat ke belakang, menganalisis apa yang terjadi. Tanpa itu mahasiswa cuma jargon. Dan kebetulan sekarang 2024 nanti pemilihan, Gen Z dan Gen milenial itu lebih dari 50%. Kalau Anda benar-benar milih orang yang benar, beres Indonesia ke depan. Tapi kalau Anda masih dipengaruhi sama cara berpikir yang seperti sekarang, gak beres-beres kita. Nanti kapan-kapan tak provokasi nanti kapan-kapan Bu, anak-anak muda. Ayo kita mikir bareng-bareng untuk negara.
Nggak semua harus mikir negara. Kamu cukup megang apa yang kamu passionmu di mana. Tapi kalau kita semua benar-benar dan bermartabat, pinter kesehatan dia pegang beneran, yang pinter pertanian pegang beneran, yang pinter santet pegang beneran, yang pinter mistis pegang beneran. Kita jadi punya sumber rujukan, ahlinya di mana. Kita jadi punya tempat untuk berdiskusi dengan sehat. Mahasiswa seharusnya seperti itu, bukan runtang-runtung demo tanpa tahu apa yang didemo. Ada demo, kita memaksa hapus hutang Indonesia ke luar negeri. Ini mahasiswa apa? Bukan saya nggak setuju. Saya setuju kalau bisa hutang kita habis semua. Tapi kamu jangan demo sama yang berhutang. Aku ki wis utang, negara ki wis utang, kok Anda demo suruh ngapusin utang tuh gimana ceritanya sih? Ayo baca sejarahnya seperti apa, kekuatan ekonomi kita seperti apa, kemungkinan menghapus utang dari sumber daya mana, malah yang perlu diefisiensi, yang ditembak bukan utangnya, yang ditembak pos-pos yang nggak beres. Gimana PLN kok, gimana Pertamina kok, gimana PTPN kok, dianalisis. Menuntut harus tahu alurnya memecahkan masalah. Itu mahasiswa tanggung jawabnya. Mahasiswa adalah orang yang bisa memformulasikan masalah dan menemukan jawabannya. Tidak hanya teriak menjadi alat orang lain. Menurut saya seperti itu. Matur nuwun. Tadi ada satu lagi yang angkat tangan sepertinya. Teman-teman, cewek. Gantian ya. Gantian apa itu dulu ya, cewek dulu. Oke, baik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Maria Angela Juen, saya dari Prodi Hukum. Iya, izinkan saya bertanya. Pertanyaan saya, dibilang terlalu tertutup, dibilang pakaian terbuka, dibilang membuka auranya. Bagaimana atau kita harus mendiamkan saja? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pelajaran sosiologi ini ya. Ingat, kalau kita hidup bermasyarakat, itu seperti kita nulis novel tapi ditulis bareng-bareng. Tidak ada satu kebenaran kepala yang berlaku untuk semua orang. Paham ya? Menurut Anda benar, bisa salah menurut yang lain. Dan itu nggak usah dikhawatirkan. Wong Tuhan aja ada musuhnya kok, apalagi kita. Tuhan aja ada yang nggak setuju kok pendapatnya. Nabi aja ada yang nggak setuju pendapatnya, apalagi cuman kita. Jadi itu wajar. Oke, tapi apa yang perlu dilakukan sebelum ngomong luas, jadi diri yang berintegritas. Itu aja. Tanggung jawabmu nomor satu dari diri yang berintegritas. Kamu sudah punya moral, kamu sudah punya etika, lakukan terus menerus. Kalau kamu nggak setuju, omong nggak setuju. Kalau setuju, setuju. It's okay. Kamu cuma satu orang tapi konsisten dengan itu. Bayangkan kalau segini konsisten semua. Kita akan menemukan koordinat yang tepat di mana. Karena semuanya konsisten. Bukan nanti ikut si A atau ikut si B. Kita akan menemukan titik optimal di mana si A berkompromi, si B berkompromi, tapi ada titik tengahnya. Bermasyarakat seperti itu. Kita tidak bisa memuaskan satu orang, kita harus memuaskan bersama nih, cari titik tengahnya. Bener gak? Karena kita hidup bareng-bareng. Ya. Anda cari restoran murah, enak, cepet, kira-kira ada nggak? Mimpinya gitu toh, murah, enak, cepet. Faktanya nggak mahal-mahal, rasanya agak enak lah. Karena gitu, itu yang namanya kompromi. Jangan lupa, hidup ini urusannya kompromi. Tapi yang dikompromikan bukanlah integritasmu, yang dikompromikan adalah kehidupan kebersamaan. Oke, paham ya? Jangan merasa bertanggung jawab pada dunia, bertanggung jawab sama dirimu, jaga integritas, itu dulu. Sebagai mahasiswa tadi, jangan merasa bertanggung jawab terhadap Indonesia dulu. Pastikan dirimu berintegritas. Kalau dirimu pantas dibawa ke atas, akan ke atas sendiri kok nanti. Tenang aja, gak usah mikir lebar-lebar. Pegang yang di depan matamu sendiri dulu. Ada lingkaran yang bisa kamu pengaruhi, lakukan itu dulu. Gak usah mikir yang jauh-jauh. Bukan gak boleh ya, tapi yang habiskan energimu pada sesuatu yang kamu bisa action. Paham gak? Kalau kamu nggak bisa action, overthinking nggak ada ujungnya. Action lah, oke. Itu terus lakukan, konsisten. Karena konsistensi itu seperti otot. Semakin dilatih, dia semakin kuat.
Semakin nggak pernah digunakan, dia semakin lemah. Dan seharusnya mahasiswa 4 tahun investasi dirinya pada otot komunikasinya, otot integritasnya, dan otot pengetahuannya. Kapan-kapan kalau aku jadi dosen, tak ceritanya lebih dalam. Monggo lanjut.